Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat aman, adil, makmur, dan sejahtera. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Zong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamietenbon, Struderen Minahasa, kemudian Jong Batak Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam rapat besar. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945 dan ada 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira tahun 2000 Masehi, zaman Neolitikum dan Megalitikum, antara lain berupa menhir, yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu kupu. Kemudian ada 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila. Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis NKRI dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa
dilontarkan secara lebih nyata masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana. Ketika aliran yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua dilontarkan secara lebih nyata masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana. Kemudian lambang-lambang negara, yaitu bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut bendera negara, adalah sang merah putih. Kemudian lambang negaranya Garuda. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian saya akan menjelaskan nilai-nilai bela negara. Sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bell, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krai. Seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo pada hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Bill berpidato di radio dan menyatakan Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II, telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Adapun contoh indikator cinta tanah air yaitu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Contoh implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja, misalnya tidak datang terlambat ke kantor.